Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Setiabudi Rangkas Bitung, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jalan Budi Utomo nomor 22, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana, NIM A4112124009. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Kajian Kebantenan, dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih, MPD. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal UTS yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa jelas dan mudah dipahami. Langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian kajian kebantenan serta ruang lingkupnya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Jadi, kalau kita membahas tentang kajian kebantenan, pada dasarnya kita sedang membicarakan sebuah bidang kajian yang fokusnya adalah memahami Banten sebagai sebuah identitas budaya. Jadi, bukan hanya melihat Banten sebagai wilayah administratif, tapi sebagai ruang hidup masyarakat yang mempunyai sejarah panjang, tradisi, nilai, dan identitas tersendiri. Kajian kebantenan ini mempelajari bagaimana masyarakat Banten berkembang dari masa ke masa, bagaimana interaksi sosialnya terbentuk, sampai bagaimana unsur-unsur budayanya tumbuh, bertahan, atau berubah. Intinya, kajian kebantenan itu merupakan upaya untuk membaca jati diri budaya Banten dalam konteks yang lebih luas. Nah, kalau kita bicara tentang ruang lingkupnya, sebagai bagian dari kebudayaan nasional, sebenarnya kajian kebantenan itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Biasanya kita mulai dari aspek sejarah, karena sejarah sangat menentukan karakter masyarakat Banten. Di sini kita mengkaji bagaimana perjalanan Banten sejak kerajaan Hindu, kemudian berkembang pesat pada masa Kesultanan Banten yang terkenal sebagai pusat perdagangan internasional. Sampai pada masa ini, kolonial dan modern, sejarah ini membentuk pola sosial, sistem nilai, dan identitas masyarakat Banten sekarang. Selain sejarah, ruang lingkupnya juga meliputi bahasa daerah. Bahasa Banten dengan ragam dialeknya seperti dialek Serang, Cilegon, atau Banten Kidul, menjadi bagian penting dari identitas budaya lokal. Bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga pembawaan nilai, cara berpikir, dan memandang dunia. Jadi, ketika kita mengkaji kebantenan, kita juga melihat bagaimana bahasa lokal ini berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bagaimana posisinya dalam perkembangan budaya nasional. Lalu ada juga aspek seni dan sastra. Seni tradisional seperti debus, pencaksilat, ubruk, dan beragam kesenian lokal lainnya, mencerminkan nilai keberanian, religius, dan solidaritas masyarakat Banten. Sementara itu, karya sastra seperti cerita rakyat, legenda, atau sastra lisan menjadi media pewarisan nilai budaya dari generasi ke generasi. Semua menjadi bagian dari warisan budaya nasional yang memperkaya keberagaman Indonesia. Aspek lainnya adalah religi atau kepercayaan. Banten dikenal sebagai wilayah yang kuat dengan tradisi Islam. Bahkan sejak masa Kesultanan, namun
sinkretisme budaya tetap terlihat, misalnya dengan upacara adat atau tradisi masyarakat tertentu. Nilai-nilai religius ini membentuk karakter masyarakat yang tegas, berani, namun tetap religius dan menjunjung tinggi etika sosial. Terakhir, yaitu ruang lingkup kajian kebantenan juga mencakup sistem sosial. Bagaimana masyarakat berinteraksi, struktur komunikasinya seperti kampung adat, perilaku sosial, serta nilai-nilai kearifan lokal seperti etos kerja, gotong royong, sopan santun, atau kehormatan terhadap tokoh masyarakat. Nah, ketika semua unsur ini kita kaji, kita bisa melihat bagaimana budaya Banten berkontribusi pada budaya nasional. Indonesia itu kan negara yang kaya akan budaya lokal. Nah, masing-masing budaya lokal ini memberi warna bagi identitas bangsa. Kebantenan sebagai salah satu unsur budaya lokal memperhatikan bagaimana keberagaman itu bersatu menjadi karakter nasional. Soal nomor 2 yaitu bagaimana sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern. Nah, jadi kalau kita memandang perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern, kita harus melihat Banten sebagai wilayah yang mengalami transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam beberapa fase besar. Yang pertama yaitu masa Kesultanan Banten dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Kesultanan Banten berdiri sekitar tahun 1526 setelah Maulana Hasanuddin, yaitu putra Sunan Gunung Jati, mengembangkan daerah pelabuhan Banten Girang menjadi kekuasaan baru. Pada saat ini Banten berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Puncak kejayaan terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Pada periode itu Banten menjadi pusat perdagangan internasional, terutama untuk komoditas lada. Banyak pedagang dari Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Timur hingga Eropa masuk ke Banten. Interaksi ini membentuk karakter masyarakat yang kosmopolit, tetapi tetap kuat memegang ajaran Islam. Selain ekonomi, perkembangan budaya juga pesat. Pendidikan agama berkembang melalui pesantren-pesantren awal, tradisi kesenian seperti debus dan pencaksilat terbentuk, dan struktur masyarakat mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi, identitas masyarakat Banten hari ini sebagian besar berakar dari masa kejayaan kesultanan ini, berlanjut ke masa kolonial dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Ketika VOC memperluas kekuasaannya, Kesultanan Banten mengalami kemunduran. Konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang didukung VOC menjadi di titik balik. Selain itu, Belanda semakin menguatkan kontrolnya hingga pada tahun 1808 Kesultanan Banten resmi dibubarkan oleh Den Daels. Pada masa kolonial ini, kehidupan masyarakat Banten berubah cukup drastis. Pemerintahan kolonial menerapkan pajak, kerja paksa, dan pembatasan politik. Namun, masyarakat Banten dikenal sangat kuat melakukan perlawanan.
Contohnya perlawanan petani Banten tahun 1888 dipimpin oleh para ulama dan tokoh lokal. Nilai religius dan keberanian yang menjadi ciri masyarakat Banten justru semakin menonjol akibat tekanan kolonial. Budaya tetap bertahan meski kontrol kolonial kuat. Kesenian seperti debus, tradisi maulid, dan syair-syair keagamaan terus berkembang. Sementara struktur sosial tetap berpusat pada tokoh agama dan pemimpin adat. Setelah Indonesia merdeka 1945 sampai 2000, Banten masuk ke dalam provinsi Jawa Barat. Pada periode ini, Banten mengalami modernisasi dan pembangunan, tetapi identitas lokalnya tetap kuat. Masyarakat Baduy di Lebak mempertahankan tradisi adat tanpa tersentuh modernisasi. Sementara masyarakat pesisir dan perkotaan mulai berkembang dengan ekonomi industri dan perdagangan. Kesenian tradisional tetap hidup berdampingan dengan budaya urban. Di Serang, tradisi pesantren berkembang pesat dan budaya religius semakin menguat. Pada saat yang sama, kawasan Tangerang yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu bertransformasi menjadi wilayah industri dan permukiman modern. Jadi mulai muncul dinamika sosial yang lebih beragam antara masyarakat agraris, pesisir dan perkotaan, dan masyarakat adat. Tahap penting berikutnya adalah ketika Banten menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000. Pemekaran ini mendorong pembangunan yang lebih terfokus. Infrastruktur mulai berkembang, yaitu kawasan industri di Cilegon dan Tangerang tumbuh pesat. Pewaris pesisir seperti Anyer dan Tanjung Lesung berkembang dan pusat pemerintahan dipusatkan di kota Serang. Dalam era modern ini, karakter masyarakat Banten semakin beragam. Tapi masyarakat Baduy tetap memegang teguh adatnya. Masyarakat pedesaan mempertahankan tradisi lokal seperti pencaksilat, debus, dan upacara adat. Sementara di kota-kota seperti Tangerang berkembang dengan gaya hidup urban dan multikultural. Meskipun begitu, nilai budaya Banten seperti religiositas, ketegasan karakter, solidaritas komunitas, dan penghormatan kepada ulama tetap menjadi ciri kuat hingga sekarang. Pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur budaya utama masyarakat Banten seperti bahasa, seni, sastra, religi, dan sistem sosial. Jadi kalau kita mencoba memahami budaya masyarakat Banten secara lebih dalam, hal yang pertama yang terlihat adalah bahwa kehidupan sehari-hari mereka dibangun dari sejumlah unsur budaya yang saling melengkapi. Unsur-unsur inilah yang membentuk cara mereka berbicara, berperilaku, beragama, berkesenian, hingga berinteraksi dalam masyarakat. Jadi, ketika kita membahas budaya Banten, kita sebenarnya sedang membahas fondasi identitas yang telah terbentuk sejak masa Kesultanan dan bertahan sampai masa modern. Bahasa, misalnya, memegang peran yang penting di banyak wilayah Banten, terutama Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Kita masih menemukan penggunaan bahasa Sunda Banten. Dialeknya khas, intonasinya tegas, ritmenya cepat, dan kosakatanya banyak.
dipengaruhi interaksi sejarah dengan Melayu, Jawa, dan bahkan unsur Arab. Bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penanda identitas. Sementara di Tangerang, perkembangan kota membuat penggunaan bahasa Sunda, Banten tidak sekuat di wilayah tengah dan selatan. Di sisi lain, seni tradisi menjadi cerminan karakter masyarakat Banten yang terkenal berani dan religius. Debus adalah salah satu contoh seni yang paling mencolok. Ia bukan sekedar pertunjukan fisik, tetapi juga simbol keberanian dan kepercayaan spiritual yang dulu berkembang pada masa Kesultanan Banten sebagai bentuk latihan mental melawan penjajah. Selain debus, ada pencak silat Banten yang gerakannya kuat dan tegas. Kesenian bernuansa Islam seperti hadroh, rudat, dan terbang gede juga hidup di berbagai kampung dan sering hadir dalam acara keagamaan. Seni-seni rakyat seperti ubruk, dog-dog lojor, atau topeng blantek menunjukkan bahwa masyarakat Banten juga mempunyai tradisi hiburan rakyat yang sangat dekat dengan kehidupan penduduk pedesaan. Sastra dalam budaya Banten juga memiliki posisi penting. Banyak nilai-nilai lokal diwariskan melalui tradisi lisan. Legenda Ki Wasid, cerita tentang Sarip Hidayatullah, kisah para jawara, atau babad yang terkait dengan Kesultanan Banten. Di Banten menyimpan banyak naskah keagamaan seperti kitab fikih, doa-doa, serta syair-syair Islam yang menunjukkan kuatnya tradisi intelektual Islam di wilayah ini. Dengan kata lain, sastra Banten lebih menekankan nilai moral dan religius daripada estetika murni. Dalam unsur religi, kita bisa melihat bahwa masyarakat Banten memiliki karakter keagamaan yang sangat kuat. Islam menjadi pondasi kultur sejak masa Kesultanan, dan hingga sekarang pesantren masih menjadi pusat pendidikan dan moral masyarakat. Tokoh-tokoh agama seperti kiai dihormati bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin pemuka sosial. Walaupun begitu, Banten tetap memiliki keberagaman kepercayaan. Misalnya masyarakat Baduy yang memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan. Tradisi seperti selamatan, ziarah, dan ritual tertentu juga menunjukkan bahwa unsur lokal dan religius berjalan berdampingan. Lalu, kalau kita melihat sistem sosial masyarakat Banten, kita akan menemukan struktur yang diwarnai oleh nilai-nilai gotong royong, kekerabatan, dan penghormatan kepada tokoh-tokoh adat maupun tokoh agama. Hubungan sosial di kampung Banten seringkali berjalan berdasarkan musyawarah dan solidaritas komunal. Keberadaan tokoh masyarakat, entah itu kiai, jawara, atau sesepuh kampung, sangat berpengaruh dalam keputusan-keputusan sosial. Di daerah perkotaan seperti Tangerang, sistem sosial menjadi lebih modern dan heterogen, tetapi nilai solidaritas dan penghormatan kepada figur keagamaan tetap lebih terlihat jelas. Jadi, budaya Banten tersusun dari bahasa yang khas, seni yang bernuansa, keberanian dan religius, sastra yang syarat nilai moral, tradisi keagamaan yang kuat, serta struktur sosial yang solid dan berakar pada nilai kekeluargaan. Pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari.
Jadi, kalau kita memperlihatkan kehidupan masyarakat Banten dari dekat, sebenarnya kearifan lokal ini tercermin sangat kuat dalam berbagai tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan cara mereka memandang hubungan sosial. Nilai itu bukan sekedar konsep abstrak, tetapi benar-benar hidup dalam praktik masyarakat, seperti di kampung, di pesantren, bahkan ruang sosial yang lebih modern seperti kota-kota Banten sekarang. Salah satu nilai yang paling menonjol adalah religius. Masyarakat Banten dikenal sangat kuat memegang ajaran agama, terutama Islam. Nilai ini bisa kita lihat dalam tradisi-tradisi seperti peringatan Maulid, tahlilan, rajaban, pengajian rutin, hingga ziarah ke makam-makam keramat seperti makam Maulana Yusuf atau Sultan Ageng Tirtayasa. Di banyak kampung, aktivitas masyarakat sehari-hari selalu berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya anak-anak mengaji selepas maghrib, atau masyarakat berkumpul di majelis taklim. Nilai religius ini bukan hanya ritual, tetapi membentuk pola pikir dan etika seperti sikap sopan, menjaga adab pada guru atau kiai, dan kebiasaan memusyawarahkan masalah. Nilai lain yang sangat kuat adalah solidaritas dan gotong royong. Dalam masyarakat Banten, terutama daerah pedesaan, budaya saling bantu itu sangat nyata. Misalnya saat ada warga yang membangun rumah, warga kampung otomatis membantu dalam proses tersebut. Ngarumat atau bisa juga disebut kerja bakti. Begitu juga ketika ada hajatan, tetangga ikut membantu mulai dari masak, menyiapkan tempat, sampai membersihkan. Bahkan dalam situasi duka pun masyarakat bergerak bersama membantu keluarga yang sedang terkena musibah. Gotong royong ini bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi dianggap bagian dari nilai moral yang harus dijaga. Selain itu, masyarakat Banten juga menjunjung tinggi nilai keberanian, ketegasan, dan harga diri. Nilai ini tercantum bukan dalam sikap keras kepala, tetapi lebih kepada komitmen pada kebenaran dan keteguhan prinsip. Kita biasanya melihat dalam tradisi pencaksilat, debus, atau cerita-cerita tentang jawara Banten yang menolak tunduk pada penjajah. Dalam konteks modern, nilai keberanian ini lebih tampak pada sikap tegas dalam mempertahankan prinsip dan solidaritas. Misalnya ketika ada masalah di kampung, masyarakat akan cepat berkumpul dan membicarakan secara terbuka. Ada juga nilai kesederhanaan dalam hidup selaras dengan alam yang terlihat kuat dalam masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy misalnya hidup dengan aturan adat yang ketat untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka menolak teknologi yang dianggap merusak, berjalan kaki jauh tanpa alas kaki, bertani juga dengan cara tradisional, dan menjaga sungai serta hutan dari kerusakan. Sikap mereka mencerminkan bahwa kearifan lokal bukan hanya tentang sosial dan agama, tetapi juga tentang etika ekologis yang sudah hidup sejak lama. Nilai tutur dan etika juga tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banten, terutama yang tinggal di lingkungan pesantren. Sangat menjaga adab kepada kedua orang tua, kiai, atau sesepuh.
Dalam percakapan pun ada aturan tidak tertulis tentang bagaimana tuturan dengan siapa, menggunakan bahasa yang sopan dan menjaga intonasi. Terlihat sederhana, tetapi ini menjadi pondasi harmoni sosial di banyak kampung. Tradisi musyawarah juga mencerminkan nilai-nilai lokal. Masalah-masalah seperti batas tanah, urusan hajatan kampung, atau persoalan pembangunan lingkungan biasanya dibahas melalui pertemuan warga yang dipimpin biasanya dibahas melalui pertemuan warga yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau sesepuh. Keputusan diambil berdasarkan mufakat, bukan tekanan. Ini menunjukkan bahwa demokratis lokal di Banten berjalan lewat kearifan adat, bukan sekedar aturan formal. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, kearifan lokal masyarakat Banten hidup dalam bentuk tradisi keagamaan yang mengakar, kehidupan gotong royong dalam kehidupan komunal, dan keberanian dan ketegasan dalam karakter sosial, terus kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Adab dan etika dalam hubungan sosial, serta musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Semua nilai ini membentuk identitas masyarakat Banten dan menjadikan budaya mereka tetap kuat meskipun menghadapi arus modernisasi. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan folklor Banten serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Jika kita melihat kebudayaan Banten dari sisi sastra lisan, legenda, dan folklor, sesungguhnya kita sedang mempelajari bentuk-bentuk ingatan kolektif masyarakat yang diwarisi dari generasi ke generasi. Tradisi tuturan ini bukan sekedar hiburan, tetapi sarana masyarakat Banten menyampaikan nilai moral, sejarah lokal, dan pandangan hidup mereka. Nah, yang pertama ada sastra lisan Banten. Sastra lisan Banten hadir dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, kisah sejarah yang dituturkan ulang, sampai petuah yang disampaikan oleh ketua adat. Banyak cerita berkisah tentang tokoh penting seperti Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, atau wali-wali penyebar Islam di Banten. Kisah-kisah ini umumnya menonjolkan karakter seperti kesabaran, keberanian, keimanan, dan keteguhan hati. Meski tidak mengajarkan nilai secara langsung, pendengar belajar lewat tindakan tokoh-tokohnya. Inilah fungsi sastra lisan sebagai media untuk menanamkan moral dan rasa bangga terhadap sejarah daerah. Yang kedua ada legenda Banten. Legenda Banten biasanya berkaitan dengan tempat, fenomena alam, dan atau kejadian masa lampau yang dipenuhi unsur magis. Misalnya legenda Badak Banten yang mengandung pesan tentang pentingnya menjaga alam dan melindungi makhluk Tuhan. Ada juga kisah Gunung Karang yang dalam tradisi lokal dianggap memiliki kekuatan spiritual dan sering dikaitkan dengan perjalanan tokoh sakti. Legenda-legenda ini tidak hanya menerangkan asal-usul suatu wilayah, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat memandang alam, yaitu sebagai sahabat yang harus dijaga dan ruang lingkup yang memiliki roh serta nilai sakral. Yang ketiga, ada folklor Banten. Folklor mencakup tradisi yang lebih luas,
seperti kesenian, ritual, adat, mantra, permainan rakyat, hingga upacara panen. Tradisi debus misalnya bukan sekedar aksi fisik ekstrim, tetapi simbol latihan batin, kedisiplinan, dan keyakinan spiritual. Rampak bedug menggambarkan kekompakan, ritme hidup bersama dan kebersamaan masyarakat Banten. Tradisi seren tahun yang dilakukan setelah panen menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi, serta mengingatkan manusia untuk menghargai alam yang memberi kehidupan. Melalui ritual-ritual ini, masyarakat menegaskan bahwa kehidupan sosial, spiritual, dan alam tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, ada nilai moral yang terkandung dari ketiga bentuk tradisi ini. Terlihat bahwa masyarakat Banten menanamkan nilai moral dengan cara simbolis dan cerita, bukan nasihat langsung. Beberapa nilai yang menonjol yaitu keberanian yang muncul dari kisah para jawara dan pejuang Banten, ketekunan dan kerjasama, yaitu yang tercermin dalam tradisi panen dan kesenian ritual. Rasa hormat kepada leluhur dan tokoh masyarakat, terutama dalam cerita wali dan tokoh adat. Nilai religius karena banyak folklore yang dipengaruhi tradisi Islam lokal seperti tarekat dan doa-doa tertentu. Keharmonisan dengan alam, terutama dari legenda yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan, kebersamaan, dan kekompakan yang tampak pada kesenian seperti rampak bedug dan berbagai ritual adat yang melibatkan seluruh komunitas, serta tradisi ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi cara masyarakat memahami jati diri mereka dengan cara menjaga hubungan sosial, serta cara menempatkan diri dalam lingkungan alam. Karena diwariskan secara lisan, bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan folklore ini terus berubah mengikuti waktu. Tetapi nilai-nilai moral yang dibawanya tetap bertahan sebagai bagian penting dari identitas Banten.